Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Trinada, mahasiswi D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Di sini saya akan menjelaskan coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam, batuk, disertai dengan kesulitan bernafas, atau sesak nafas, nyeri, tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Cara mencegah penyebaran COVID-19 itu, orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh, dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan baru. Hai, perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini. Saya berasal dari S1 Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian apa saja sih dampak-dampak akibat tidak mencuci tangan pakai sabun. Yang pertama, terkena diare. Yang kedua, terkena hepatitis. Yang ketiga, terkena infeksi dan kuman. Yang keempat, terkena flu dan batuk. Dan yang kelima, ini paling parah banget nih, bisa terkena kanker. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk mencuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu apa saja yang kita pegang dan apa saja yang kita sentuh. Karena di tangan ini terdapat banyak sekali kuman yang kita tidak tahu keberadaannya. Nah, sebaiknya untuk kalian di rumah aja, kalian harus mencuci tangan pakai sabun secara baik dan benar ya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Anissa Wesmilel Soraya, mahasiswi dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Video kali ini saya akan membahas 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun dengan benar. Langkah pertama, kalian harus memiliki sabun. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan serta sela-sela jari. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi mengunci kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan secara memutar dengan secara bergantian. Yang keenam, usapkan ujung kuku dengan memutar di telapak tangan. Ini dilakukan secara bergantian. Nah, itulah 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan selanjutnya, saya akan menampilkan tari kreasi, yaitu tari piring dengan memadukan cara cuci tangan dengan sabun yang benar. Selamat menyaksikan.